Hidup adalah perjalanan tanpa peta yang pasti, di mana setiap belokan dan persimpangan menawarkan ketidakpastian. Di era yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan yang tak terduga, rasa percaya diri menjadi mercusuar yang memandu kita melewati kabut keraguan. Namun, kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibangun, diuji, dan diperkuat melalui perjalanan batin yang mendalam. Ketidakpastian seringkali dipandang sebagai musuh yang menakutkan. Namun, jika kita belajar mendekatinya dengan sudut pandang yang berbeda, ketidakpastian dapat menjadi sahabat terbaik kita. Ia memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, untuk merangkul keberanian yang tersembunyi di balik ketakutan. Dalam momen-momen itulah kita menemukan bahwa rasa percaya diri bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun kita merasa takut. Di dunia yang dipenuhi oleh opini, ekspektasi, dan tekanan sosial, sangat mudah untuk kehilangan arah. Kita seringkali membiarkan suara orang lain menentukan langkah kita, sehingga melupakan panggilan sejati dari dalam diri. Kepercayaan diri sejati menuntut kita untuk menyaring kebisingan ini dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Ini adalah tentang memiliki keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai dan tujuan kita. Kepercayaan diri tidak hanya soal memiliki keyakinan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi kelemahan kita. Setiap tantangan adalah cermin yang menunjukkan di mana kita perlu bertumbuh. Refleksi diri menjadi alat yang kuat dalam proses ini. Ia memungkinkan kita untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri dan dengan sengaja mematahkan belenggu tersebut. Suara batin kita adalah sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali mengabaikannya. Untuk membangun rasa percaya diri, kita harus belajar mendengarkan dan mempercayai intuisi kita. Ini bukan sekadar tentang membuat keputusan yang tepat, tetapi tentang mempercayai diri sendiri, bahkan ketika keputusan tersebut berujung pada kegagalan. Karena pada akhirnya, setiap kegagalan adalah pelajaran yang memperkuat fondasi kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Setiap langkah maju, setiap ketakutan yang dihadapi, dan setiap momen refleksi membawa kita lebih dekat pada versi diri kita yang lebih kuat dan lebih autentik. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kepercayaan diri adalah jembatan antara keberanian dan kerentanan. Kemampuan untuk berdiri teguh di tengah badai sambil menerima bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Di dalam diri setiap orang terdapat potensi yang luar biasa, kekuatan yang terkadang terpendam di balik keraguan dan ketakutan. Kepercayaan diri adalah kunci yang membuka pintu menuju potensi ini. Dengan mendengarkan suara batin kita, menantang batasan, dan menerima ketidakpastian, kita tidak hanya menemukan kepercayaan diri, tetapi juga diri kita yang sejati. Ketidakpastian dan tantangan dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui perjalanan batin yang melibatkan refleksi, keberanian, dan kepercayaan pada diri sendiri, kita dapat menghadapi segala hal yang hidup berikan kepada kita dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diri adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, tetapi justru dalam perjalanan inilah kita menemukan makna hidup yang sejati. Ketidakpastian adalah inti dari kehidupan. Ia seperti samudera luas yang berombak, menantang kita untuk tetap tegar meskipun arah angin berubah tanpa pemberitahuan. Di tengah gelombang dan badai inilah, kepercayaan diri menjadi jangkar yang menstabilkan dan layar yang mendorong kita maju. Namun, memiliki kepercayaan diri sejati berarti bukan hanya berani melangkah di tengah badai, tetapi juga bersedia menerima bahwa kerentanan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bayangkan diri Anda sebagai kapten kapal yang berlayar di lautan penuh misteri. Anda tidak tahu apa yang menanti di balik cakrawala, badai besar, pulau yang subur, atau hanya lautan yang kosong. Namun, Anda tetap melangkah maju, bukan karena Anda yakin segalanya akan berjalan mulus, tetapi karena Anda percaya pada keterampilan, intuisi, dan tekad Anda sebagai seorang kapten. Demikian pula, dalam kehidupan, kepercayaan diri bukanlah tentang menghindari badai,
tetapi tentang mempercayai kemampuan Anda untuk menghadapinya. Sebagai seorang kapten, Anda juga tahu bahwa kapal Anda mungkin mengalami kerusakan, dan arah yang Anda pilih mungkin tidak selalu benar. Tetapi Anda memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Dengan setiap perbaikan, Anda dan kapal Anda menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan kehidupan. Setiap kegagalan, setiap kerentanan yang Anda terima adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kerentanan seringkali dianggap sebagai kelemahan, padahal ia adalah inti dari keberanian sejati. Untuk melangkah ke dalam ketidakpastian, Anda harus bersedia menghadapi kemungkinan gagal, ditolak, atau salah. Kepercayaan diri bukanlah perisai yang melindungi Anda dari rasa sakit, tetapi keberanian untuk berkata, "Saya akan tetap mencoba, meskipun saya bisa terluka." Ketika Anda menerima kerentanan, Anda membebaskan diri dari tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Anda belajar bahwa menjadi manusia berarti memiliki ketidaksempurnaan, dan keindahan hidup terletak pada bagaimana Anda tumbuh melalui ketidaksempurnaan itu. Mengambil risiko adalah bagian penting dari kepercayaan diri. Hidup yang penuh dengan kenyamanan dan keamanan mungkin terlihat menggoda, tetapi di sanalah jiwa seringkali layu. Hanya dengan melangkah keluar dari zona nyaman, kita dapat menemukan potensi sejati kita. Namun, keberanian untuk mengambil risiko tidak datang dari kepastian akan hasil, melainkan dari keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, tidak peduli apapun yang terjadi. Setiap langkah maju dalam ketidakpastian adalah perayaan kecil dari kepercayaan diri. Meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan, setiap tindakan adalah bukti bahwa Anda memiliki keberanian untuk mencoba. Dan melalui tindakan-tindakan ini, Anda membangun rasa percaya diri yang lebih dalam dan kuat. Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir, padahal sebenarnya ia adalah guru terbaik kita. Setiap kali kita jatuh, kita belajar sesuatu yang baru tentang diri kita sendiri, batasan yang perlu kita dorong, kesalahan yang perlu kita perbaiki, dan kekuatan yang perlu kita asah. Kegagalan bukanlah bukti bahwa kita tidak cukup baik, melainkan peluang untuk berkembang menjadi lebih baik. Kepercayaan diri sejati tidak menghapus kemungkinan gagal. Ia memeluk kegagalan sebagai bagian dari proses. Ia mengingatkan kita bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan, tetapi oleh keberanian kita untuk terus mencoba. Saat Anda menghadapi ketidakpastian, kepercayaan diri menjadi kekuatan pendorong yang membawa Anda melampaui batasan. Ia membuka pintu menuju transformasi, mengajarkan Anda bahwa ketakutan adalah ilusi yang dapat dihancurkan oleh tindakan. Dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda mengubah diri Anda menjadi versi yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih autentik. Kepercayaan diri yang sejati bukan tentang keyakinan bahwa Anda tidak akan jatuh, tetapi tentang keyakinan bahwa Anda akan bangkit kembali setiap kali Anda jatuh. Ini adalah kemampuan untuk melangkah dengan kepala tegak meskipun hati Anda penuh keraguan. Ini adalah kekuatan untuk memandang ketidakpastian sebagai peluang, bukan ancaman. Dengan kepercayaan diri sebagai fondasi, Anda dapat menjadikan hidup sebagai petualangan yang penuh makna. Anda mungkin tidak selalu tahu apa yang ada di depan, tetapi Anda tahu bahwa apapun yang terjadi, Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan di sanalah, di tengah ketidakpastian dan kerentanan, Anda menemukan kebebasan sejati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang dipenuhi dengan ekspektasi, distraksi, dan tekanan sosial, suara batin kita seringkali terabaikan. Kita terjebak dalam kebisingan dunia luar, mengikuti skrip yang ditulis oleh orang lain, tanpa menyadari bahwa kebenaran sejati hanya dapat ditemukan dalam keheningan jiwa. Mendengarkan suara batin adalah tindakan revolusioner yang membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, apakah jalan ini benar-benar milikku? Di dunia yang terus mencoba memberitahu kita siapa kita seharusnya, mendengarkan suara batin adalah langkah pertama menuju pembebasan. Intuisi adalah kompas yang selalu ada di dalam diri, memandu kita menuju jalan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan sejati kita. Namun, untuk mendengarnya, kita harus berani meninggalkan suara-suara eksternal yang memaksakan standar dan harapan. Suara batin tidak berteriak, melainkan berbisik. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang.
Dan untuk benar-benar mendengarkannya, kita perlu menciptakan ruang keheningan dalam hidup kita. Ruang di mana kita dapat terhubung dengan diri sejati kita tanpa gangguan. Banyak dari kita menjalani hidup seperti aktor dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Kita memenuhi peran yang diharapkan oleh masyarakat, keluarga, atau teman, tanpa pernah mempertanyakan apakah peran itu benar-benar milik kita. Namun, hidup yang sejati adalah hidup di mana kita menjadi penulis, bukan sekadar pemain. Ini berarti memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan kita, termasuk menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Menjadi penulis kehidupan sendiri bukanlah tugas yang mudah. Ia menuntut kita untuk melepaskan rasa aman yang datang dari mengikuti jejak orang lain dan menggantinya dengan keyakinan bahwa kita memiliki hak untuk menentukan jalan kita sendiri. Ia juga berarti menerima bahwa setiap bab, baik yang indah maupun yang sulit, adalah bagian dari cerita yang hanya dapat kita jalani. Tanggung jawab pribadi seringkali terasa seperti beban, tetapi sebenarnya ia adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri sendiri. Ketika kita berhenti menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib atas apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mengambil kendali penuh atas cerita kita. Dalam tanggung jawab inilah kita menemukan kekuatan untuk mengubah hidup kita sesuai dengan visi dan tujuan kita. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dengan menerima tanggung jawab penuh atas hidup kita tidak hanya menemukan kebebasan, tetapi juga kedamaian, karena kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah buah dari pilihan kita sendiri. Hidup adalah serangkaian pengalaman yang membentuk dan membentuk ulang diri kita. Dalam setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, terdapat pelajaran yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati kita. Alih-alih melihat tantangan sebagai penghalang, kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Kebenaran sejati tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang jelas. Kadang, ia datang melalui perjalanan panjang penuh pertanyaan. Namun, disitulah keajaiban hidup terletak dalam proses pencarian itu sendiri. Intuisi adalah suara halus yang sering kali kita abaikan, tetapi ia memiliki kebijaksanaan yang melampaui logika. Dalam keputusan besar maupun kecil, intuisi seringkali tahu apa yang benar untuk kita, bahkan sebelum kita mampu merasionalisasikannya. Untuk mendengarkan intuisi, kita harus melatih diri untuk mempercayainya, meskipun ia tidak selalu memberikan penjelasan yang masuk akal. Intuisi adalah kekuatan yang memandu kita untuk memilih jalan yang mungkin sulit, tetapi selalu benar bagi jiwa kita. Dalam perjalanan mendengarkan suara batin, kita akan menemukan bahwa hidup bukan tentang meniru orang lain, melainkan tentang menemukan dan merayakan keunikan kita sendiri. Dunia ini tidak membutuhkan salinan, tetapi versi terbaik dari diri kita yang autentik. Dengan menerima diri kita apa adanya, kita memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mendengarkan suara batin tidak harus menjadi langkah besar yang mengubah hidup dalam sekejap. Kadang, itu adalah keputusan kecil, menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, meluangkan waktu untuk merenung, atau mengambil risiko kecil yang terasa benar di hati kita. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke jalan hidup yang selaras dengan kebenaran sejati kita. Pada akhirnya, hidup yang bermakna tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam. Dengan mendengarkan suara batin, kita tidak hanya menemukan kebenaran, tetapi juga kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Kita menjadi penulis dari cerita hidup kita sendiri, menjadikannya sebuah kisah yang layak dikenang, bukan karena sempurna, tetapi karena ia adalah milik kita sepenuhnya. Kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang ditemukan. Ia tersembunyi di antara lapisan keyakinan yang kita warisi, norma yang kita ikuti, dan harapan yang kita ciptakan. Namun, pencarian kebenaran ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang membebaskan diri dari ilusi dan membuka hati terhadap kemungkinan transformasi.
Dalam perjalanan hidup, seringkali kita berjalan dalam kabut ketidakpastian, mencoba memahami siapa kita dan apa yang benar-benar penting. Kebenaran pribadi adalah cahaya yang menembus kabut ini, tetapi untuk menemukannya, kita harus memiliki keberanian untuk bertanya. Apakah saya hidup sesuai dengan hati saya, atau hanya mengikuti arus? Pencarian kebenaran pribadi adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran yang dalam. Ia menuntut kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghadapi ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena ketidakpastian seringkali datang dengan rasa takut dan ragu. Namun, justru dalam menghadapi rasa takut, inilah kita menemukan keberanian untuk tumbuh. Kebenaran sejati tidak pernah ditemukan dalam dogma atau aturan yang kaku. Ia hidup dalam kebijaksanaan batin kita, dalam pengalaman yang kita jalani, dan dalam pertanyaan yang kita ajukan. Untuk mencapainya, kita harus berani melepaskan apa yang tidak lagi relevan dan memeriksa kembali keyakinan yang selama ini kita anggap benar. Ini berarti memiliki keberanian untuk mempertanyakan narasi yang telah lama kita terima, narasi yang mungkin berasal dari budaya, masyarakat, atau bahkan keluarga. Dalam proses ini, kita mungkin merasa kehilangan arah, tetapi pada akhirnya, kita akan menemukan jalan yang lebih autentik, jalan yang benar-benar milik kita. Transformasi sejati tidak datang dari perubahan eksternal, melainkan dari perubahan cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Ketika kita membuka diri terhadap kesadaran yang lebih tinggi, kita mulai melihat bahwa setiap tantangan, kesulitan, dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi diri kita yang sejati. Kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi kita yang terdalam. Dengan melihat hidup melalui lensa kesadaran, kita menyadari bahwa setiap momen, tidak peduli seberapa sulit, membawa pelajaran berharga yang memperkaya perjalanan kita. Setiap individu adalah perjalanan yang unik, dan keindahan hidup terletak pada keberagaman ini. Namun, seringkali kita terjebak dalam perbandingan, berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dengan mencoba menjadi seperti orang lain, melainkan dengan merayakan keunikan kita sendiri. Merangkul keunikan adalah tindakan keberanian. Ia berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahan, dan menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi versi orang lain untuk merasa berharga. Dengan mengikuti jalur pribadi kita membuka pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang dikondisikan oleh pencapaian eksternal, tetapi kebahagiaan yang berasal dari kedamaian batin. Ketidakpastian seringkali menakutkan, karena ia menantang kebutuhan kita akan kontrol. Namun, dalam ketidakpastian inilah, potensi terbesar untuk transformasi tersembunyi. Ketika kita berhenti melawan ketidakpastian dan mulai menerimanya, kita menemukan kebebasan untuk tumbuh dan berubah. Berani melangkah dalam ketidakpastian berarti membuka diri terhadap peluang yang tak terduga, percaya bahwa setiap langkah akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran kita. Ini adalah tindakan kepercayaan yang membutuhkan kesediaan untuk jatuh, belajar, dan bangkit kembali. Transformasi bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus, tetapi merupakan hasil dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Setiap kali kita memilih untuk mendengarkan hati kita daripada mengikuti tekanan eksternal, setiap kali kita menerima ketidaksempurnaan kita daripada mencoba menyembunyikannya, kita bergerak lebih dekat menuju diri kita yang sejati. Dalam perjalanan menemukan kebenaran kita sendiri, kita juga diajak untuk menghargai kebenaran orang lain. Setiap individu memiliki cerita, pengalaman, dan tujuan yang unik. Dengan menerima keberagaman ini, kita tidak hanya memperkaya perspektif kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka yang autentik. Menghormati perjalanan orang lain berarti melepaskan kebutuhan untuk menghakimi atau membandingkan. Ia berarti memahami bahwa setiap orang memiliki waktu dan prosesnya sendiri. Ketika kita belajar menghargai keunikan ini, kita menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan penuh kasih. Kebenaran sejati tidak pernah terpisah dari kebahagiaan. Ketika kita hidup dalam keselarasan dengan nilai-nilai dan tujuan sejati kita menemukan kedamaian yang tidak dapat diguncang oleh dunia luar. Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil alami dari menjalani hidup yang autentik dan penuh kesadaran.
Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang meniru orang lain atau memenuhi ekspektasi yang tidak sesuai dengan diri kita. Hidup adalah tentang merayakan perjalanan kita dengan segala kegembiraan dan tantangannya. Dengan membuka diri terhadap transformasi, menerima ketidakpastian, dan menghargai keunikan kita, kita menciptakan hidup yang bermakna dan penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Dalam dunia yang tak henti-hentinya bergerak, keheningan menjadi sebuah kemewahan yang jarang kita nikmati. Namun, justru dalam keheningan itulah, suara batin kita dapat terdengar dengan jelas, memberikan kita petunjuk tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan ruang untuk mendengar apa yang sering kita abaikan, diri kita yang sejati. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, suara eksternal datang dari segala arah, ekspektasi keluarga, tekanan masyarakat, opini media, dan bahkan komentar kecil dari orang-orang di sekitar kita. Semua ini menciptakan kebisingan yang bisa menenggelamkan intuisi kita. Keheningan adalah tindakan perlawanan. Ketika kita memilih untuk berhenti, merenung, dan diam, kita menciptakan ruang bagi diri sejati kita untuk muncul. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa banyak ketakutan dan kekhawatiran kita hanyalah gema dari suara luar. Kita menemukan bahwa jawaban yang kita cari tidak pernah benar-benar berada di luar, melainkan di dalam. Keheningan adalah tempat di mana kebenaran terungkap dan transformasi dimulai. Refleksi diri adalah seni yang hilang di tengah kesibukan zaman modern. Ia adalah proses merenungkan tindakan, keputusan, dan perasaan kita untuk memahami siapa kita dan kemana kita ingin pergi. Refleksi bukanlah tentang menilai diri sendiri, tetapi tentang memahami. Dalam pemahaman inilah, intuisi kita menjadi lebih kuat. Melalui meditasi, menulis jurnal, atau hanya meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, kita mulai mendengar suara yang lebih dalam, suara intuisi kita. Suara ini tidak terburu-buru, tidak mendesak, tetapi selalu benar. Ia membawa kita ke jalur yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi pasti akan membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati. Dunia luar seringkali mencoba memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Media sosial, iklan, dan norma budaya menciptakan tekanan yang membuat kita merasa bahwa kita harus menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Namun, kebenaran adalah bahwa keaslian tidak ditemukan dalam penyesuaian, tetapi dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri. Menjaga kewaspadaan berarti mengenali kapan kita dipengaruhi oleh suara eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini berarti memiliki keberanian untuk berkata, tidak, pada apa yang tidak selaras dengan hati kita, bahkan jika itu berarti menghadapi penolakan atau ketidaksetujuan. Menjadi autentik adalah tindakan pembebasan, dan itu dimulai dengan mendengarkan intuisi kita daripada mengikuti arus. Ketika kita hidup dengan autentisitas, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hidup yang autentik berarti melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang dan menggantinya dengan komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai dan tujuan sejati kita. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, tetapi juga membawa kedamaian yang mendalam. Autentisitas tidak berarti sempurna. Ia berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan memilih untuk hidup dengan integritas. Dalam keaslian, kita menemukan bahwa kita tidak perlu mengubah diri untuk mendapatkan cinta atau pengakuan. Kita cukup menjadi diri kita sendiri. Di tengah kehidupan yang sibuk, menciptakan ruang untuk keheningan adalah langkah yang revolusioner. Ini bisa dimulai dengan hal sederhana, beberapa menit meditasi di pagi hari, berjalan tanpa gangguan teknologi, atau bahkan sekadar mematikan ponsel untuk sementara waktu. Keheningan tidak memerlukan tempat atau waktu khusus. Ia hanya membutuhkan niat untuk berhenti dan mendengarkan. Dengan membangun kebiasaan untuk terhubung dengan diri sendiri, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Keheningan adalah tempat di mana jawaban muncul tanpa harus kita cari, dan solusi datang tanpa harus dipaksakan. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, refleksi diri adalah tindakan yang radikal.
Ia adalah cara untuk memeriksa apakah kita hidup dengan cara yang selaras dengan hati kita atau hanya memenuhi harapan orang lain. Refleksi membantu kita mengenali apa yang benar-benar penting dan membuang apa yang tidak lagi relevan. Melalui refleksi, kita juga belajar untuk menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi bermakna. Kesalahan, kegagalan, dan bahkan rasa sakit adalah bagian dari perjalanan yang memperkaya jiwa kita. Dengan menerima semua itu, kita menemukan kebijaksanaan yang tidak dapat diajarkan, tetapi hanya dapat dialami. Ketika kita memilih untuk hidup dengan keaslian, kita membebaskan diri dari belenggu opini dan harapan orang lain. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan siapa kita sebenarnya. Dengan mempertahankan keaslian, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di dunia yang terus berbicara, intuisi kita adalah satu-satunya suara yang benar-benar dapat kita percayai. Ia adalah panduan yang tahu jalan bahkan ketika kita merasa tersesat. Dengan mendengarkannya, kita menemukan keberanian untuk berjalan di jalan yang mungkin sulit, tetapi selalu benar untuk kita. Pada akhirnya, keheningan bukanlah tujuan, tetapi alat untuk menemukan diri sejati kita. Dengan menciptakan ruang untuk refleksi, mendengarkan intuisi, dan menjaga kewaspadaan terhadap pengaruh eksternal, kita menjalani hidup yang autentik dan penuh makna. Hidup yang sejati adalah hidup yang kita jalani dengan kesadaran penuh, dengan hati yang terhubung pada kebenaran kita, dan dengan keberanian untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Hidup ini seperti lautan yang luas, dengan ombak yang datang silih berganti, kadang lembut, kadang menghantam dengan kekuatan yang membuat kita hampir kehilangan arah. Namun, di tengah badai dan gelombang, ada satu hal yang dapat kita andalkan, kompas kita sendiri, yaitu kepercayaan diri. Ia adalah alat yang membimbing kita, tidak peduli seberapa gelap malam atau seberapa deras angin berhembus. Kepercayaan diri adalah kekuatan yang menjaga kita tetap berada di jalur, meski dunia mencoba menarik kita keluar dari arah yang kita pilih. Dalam perjalanan kehidupan, banyak yang memilih untuk menjadi penumpang, membiarkan arus kehidupan dan opini orang lain menentukan tujuan mereka. Namun, hidup yang bermakna hanya dapat dijalani ketika kita mengambil alih kemudi dan menjadi kapten dari perjalanan kita sendiri. Ini berarti membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kita, bukan karena tekanan sosial. Ini berarti mendengarkan intuisi kita, meskipun suara luar mencoba menenggelamkannya. Sebagai kapten, kita tidak selalu tahu apa yang menanti di depan. Kadang, kita berlayar melalui perairan yang penuh dengan kejernihan, tetapi ada saatnya kita terjebak dalam badai yang menantang semua yang kita yakini. Namun, seorang kapten yang baik tidak menyerah ketika situasi menjadi sulit. Ia mempercayai kompasnya, mengarahkan jalur dengan hati-hati, dan tetap teguh pada tujuan. Kepercayaan diri bukanlah keyakinan bahwa kita akan selalu berhasil, tetapi keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang terjadi. Ini adalah kemampuan untuk berdiri teguh ketika dunia mencoba menggoyahkan kita. Ini adalah keberanian untuk melangkah, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Namun, kompas ini tidak dapat bekerja tanpa arahan yang jelas. Untuk itu, kita harus memahami tujuan kita, apa yang benar-benar penting, dan apa yang ingin kita capai. Tanpa kejelasan ini, bahkan kepercayaan diri yang kuat pun bisa kehilangan arah. Oleh karena itu, mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi kapten yang bijaksana. Dunia dipenuhi dengan peta yang mengklaim memiliki jawaban atas semua pertanyaan hidup. Namun, seringkali, peta-peta ini didasarkan pada harapan orang lain, bukan pada kebenaran batin kita. Menjadi kapten berarti memiliki keberanian untuk menolak peta yang tidak relevan dengan perjalanan kita dan menciptakan jalur kita sendiri. Ini membutuhkan kemampuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada validasi eksternal. Dunia mungkin tidak selalu memahami pilihan kita, tetapi itu tidak masalah. Kebahagiaan sejati tidak datang dari disetujui oleh orang lain. Ia datang dari hidup dengan keselarasan antara tindakan kita dan nilai-nilai kita. Kedamaian sejati tidak ditemukan dalam absennya tantangan, tetapi dalam kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut tanpa kehilangan arah.
Ketika kita mempercayai diri kita sendiri, kita menemukan bahwa ketidakpastian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, ia menjadi ruang di mana kita dapat tumbuh, belajar, dan menemukan potensi kita yang sesungguhnya. Hidup dengan kedamaian berarti menerima bahwa kita tidak selalu memiliki kendali atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah pelajaran penting yang hanya dapat kita pelajari ketika kita berani melepaskan rasa takut akan kegagalan dan mulai mempercayai kemampuan kita untuk bangkit kembali. Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang kita jalani setiap hari. Ia tidak ditemukan dalam pencapaian atau pengakuan, tetapi dalam kesadaran bahwa kita hidup dengan integritas. Ketika kita mendengarkan hati kita dan bertindak sesuai dengan intuisi kita, kebahagiaan datang sebagai hasil alami. Hidup yang autentik adalah hidup yang kita pilih sendiri. Ini adalah hidup di mana kita tidak perlu berpura-pura atau bersembunyi, di mana kita dapat merayakan siapa kita sebenarnya tanpa rasa takut atau malu. Ketika kita menjalani hidup dengan kepercayaan diri, keheningan, dan kesadaran, kita menciptakan ruang bagi kebahagiaan sejati untuk berkembang. Menjadi kapten berarti menyelaraskan semua aspek kehidupan kita, pikiran, tindakan, dan keputusan dengan kompas pribadi kita. Ini adalah proses yang berkesinambungan karena hidup terus berubah dan kita harus terus menyesuaikan arah. Namun, dengan kompas kepercayaan diri yang kuat, kita dapat menghadapi setiap perubahan dengan keyakinan. Ini juga berarti mengakui bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Kapten terbaik bukanlah mereka yang tidak pernah membuat kesalahan, tetapi mereka yang belajar darinya dan terus maju dengan lebih banyak kebijaksanaan. Dengan setiap pengalaman, kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terhubung dengan diri sejati kita. Pada akhirnya, menjadi kapten dari kehidupan kita sendiri adalah tentang hidup dengan integritas. Ini adalah tentang membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai kita, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan menikmati perjalanan tanpa terlalu terobsesi pada tujuan akhir. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh dunia luar. Kedamaian ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dari kedamaian ini, kebahagiaan sejati muncul, bukan kebahagiaan yang dangkal, tetapi kebahagiaan yang mendalam dan abadi. Sebagai kapten, kita tidak hanya menjalani hidup, kita menciptakannya. Dengan mempercayai kompas kita, mendengarkan intuisi kita, dan berjalan dengan integritas, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Inilah makna sejati dari menjadi kapten kehidupan kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.